A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak jemu-jemunya kita, mari kita sama memanjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat karunia-Nya. Nikmat-nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan Allah kepada kita. Hanya orang-orang yang bersyukurlah yang tahu besarnya nikmat Allah itu yang didapati dalam kehidupannya. Nikmat yang kecil pun akan menjadi besar, apalagi nikmat yang besar diberikan Allah kepada kita. Insya Allah harapan kita semua, kita ini semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Dan dengan syukur itu insya Allah Allah akan melipat gandakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kita semua harapan kita mampu menutup akhir hayat kita dengan melafazkan kalimat-kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat bertangkaikan salam kehariban junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan kehidupan yang telah diberikan Rasulullah kepada kita. Bagaimana cara hidup seorang hamba dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan sunnah-sunnah yang dibawa beliau, kita bisa berhimpun berkumpul dengannya nanti di yaumil mahsyar, di mana tidak bermanfaat harta jabatan kita, dan kita semua ini adalah orang-orang yang berharap akan syafaatnya, dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surga adalah satu tempat yang di dalamnya adalah kenikmatan-kenikmatan yang tak bisa kita gambarkannya di dunia hari ini. Tak bisa kita merasakan bagaimana indahnya kecantikan bidadari yang diceritakan, kita tidak bisa membayang-bayangkannya. Tempat tinggal yang dijanjikan Allah dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita mengukirnya. Ada riwayat yang menceritakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, ini ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah 4 khalifatur rasyidin. Ada 4 khalifah ar-rasyid yang diberi petunjuk. Yang pertama siapa? Nah, ini dia, sahabat yang cukup terkenal, sahabat Rasulullah yang cukup populer. Siapa dia? Adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ditanya siapa Abu Bakar, masya Allah banyak cerita-cerita besar Abu Bakar. Banyak keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau ditanya siapa nama asli Abu Bakar, nama Abu Bakar aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Terkenal dengan Abu Bakar, disematkan gelar As-Siddiq. Kalau ditanya persahabatannya Rasulullah, sejak muda beliau bersahabat dengan Rasulullah. Jadi mereka saling mengenal bagaimana kriteria kehidupan Abu Bakar, bagaimana tata cara kehidupan daripada Rasulullah. Mereka saling mengenal. Berapa umur Abu Bakar? Abu Bakar ini umurnya lebih muda 2 tahun dari Rasulullah. Selain sahabat, Abu Bakar ini juga adalah mertuanya Rasulullah, ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Jadi kalau ditanya kedudukan Abu Bakar cukup mulia. Jadi pernah ditanya seorang sahabat, siapa yang orang yang paling kau cintai ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab Aisyah. Dari golongan laki-laki siapa ya Rasulullah? Ayahnya. Kira-kira pantas nggak Abu Bakar mendapatkan kecintaan yang lebih? Kalau kita baca riwayat-riwayat sejarah, kita mau mempelajarinya, kita mau menukil sejarah-sejarah, pantas. Kenapa? Ketika orang-orang lain mendustakan Rasulullah, ketika kafir-kafir Quraisy mentertawakan Rasulullah, Abu Bakar mempercayainya. Apapun yang keluar dari mulut Rasulullah, Abu Bakar percaya. Makanya disematkan gelar As-Siddiq pada dirinya. Ada satu cerita ketika Rasulullah menceritakan bahwasanya dia telah berisra mi'raj, mengadakan perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit, bertemu dengan Tuhan dalam satu malam. Orang-orang kafir Quraisy mentertawakannya, membilangkan Muhammad sudah gila. Dipanggil Abu Bakar, diceritakan bahwa sahabatmu sudah mulai gila menceritakan ini dan itu yang di luar akal nalar manusia pada itu. Karena apa? Pesawat belum ada, mobil-mobil mewah belum ada. Abu Bakar bertanya, siapa yang menceritakan hal ini? Muhammad. Kalau Muhammad yang membilangkan ini, lebih dari ini aku percaya. Maka disematkanlah gelar As-Siddiq. Pengorbanan Abu Bakar bukan tanggung-tanggung. Abu Bakar ini pengusaha muda, kaya, banyak hartanya, tapi ketika dia sudah masuk ke dalam agama Islam, korbankannya semua hartanya. Jadi pernah Rasulullah memanggil sahabat untuk menginfakkan harta untuk keperluan jihad. Jadi ketika ditanya Abu Bakar, apa yang telah kau serahkan? Sepenuhnya, seluruhnya. Harta yang dimiliki seluruhnya. Apa yang kau tinggal di rumah? Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Kalau kita, nah ini penyakit kita, kalau kita disuruh berinfak cari uang yang kecil, yang receh, itulah yang kita keluarkan. Tapi Abu Bakar mengeluarkan hartanya seluruhnya untuk agama Islam, untuk perjuangan Islam. Jadi kalau ditanya, pantas pula lah. Pantas Abu Bakar menjadi salah seorang yang dijamin seluruh hartanya. Bahkan dalam satu riwayat menceritakan bahwasanya kalau ditimbang imannya Abu Bakar dibandingkan sama kita, seluruh dunia ini masih berat imannya Abu Bakar lagi. Jadi kalau ditanya, pantaskah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah SAW? Pantas. Begitu banyak perjuangannya, begitu banyak pengorbanannya, hingga hari ini masih terukir dalam sejarah. Gak ada satu orang pun yang berani membantah perjuangan Abu Bakar As-Siddiq. Masih banyak lagi cerita-cerita yang lebih daripada keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Insya Allah kita akan sampaikan dalam lain waktu, dalam cerita yang berbeda. Tapi pasti cerita yang paling indah dalam kehidupan Rasulullah banyak lagi masih. Abu Bakar menemani perjalanan hijrah Rasulullah, berkorban, digigit ular, dia diam aja, banyak lagi pengorbanan yang indah yang diberikan Abu Bakar. Insya Allah kita semua bisa mencontoh bagaimana Abu Bakar mengorbankan dirinya dalam agama Islam. Kita ikut juga berkorban untuk agama yang kita cintai, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.